Halo Bos, Assalamualaikum Bos. Melanjutkan video yang kemarin ya, mengenai tanya jawab seputar es buah kekinian. Oke, untuk mempersingkat durasi video, kita langsung saja. Ini ada pertanyaan dari Oke Aidil. Mas mau tanya, khusus buah pokat, sirsak, mangga, naga, maksudnya 5 kg kotor itu gimana Mas? Apakah 5 kg berisi daging semua? Apakah 5 kg kotor saja? Apa agak sedikit sekali buahnya itu Mas? Enggak ya. Untuk buah ini sudah ditakar, sudah dipraktekkan, sudah diuji, ketemunya ya segitu. Insya Allah untuk rasa udah pas lah. Dan untuk maksud 5 kg kotor itu berarti masih ada kulit sama bijinya. Misalkan buah alpukat berarti masih ada kulitnya, masih ada bijinya, itu 5 kg kotor. Kalau sudah diambil kulit sama bijinya itu jadinya kan bersih, cuma daging buahnya aja. Itu kalau 5 kg biasanya jadinya sekitar kurang lebih 3 kg lah. Kalau untuk di video yang buah nangka itu kan jelaskan 2,5 sampai 3 kg bersih. Itu artinya berarti buahnya saja, daging nangkanya saja sudah bersih, begitu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Lulu Masuro. Maaf Mas, tadi disarankan jual maksimal 6 sampai 7 jam. Kalau es yang dijual sudah ada campuran 6 bungkus es cacah, apa masih bisa dijual sampai 6-7 jam misalnya? Terima kasih. Bisa banget ya. Yang pertama harus pastikan dulu es campurannya itu benar-benar beku, jangan setengah beku. Kalau setengah beku ya pastinya es akan cepat mencair. Selain itu, selain dicampur es yang sudah dicacah, kan masih kita kasih es kristal lagi. Jadi kalau untuk rentan waktu segitu masih oke lah ya. Tapi dengan catatan tempat jual dipastikan ya jangan sampai terkena sinar matahari. Ya kalau tempat jualnya misalkan box esnya terkena sinar matahari ya es akan cepat mencair. Jadi tempat jualan itu harus benar-benar dikondisikan, gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Jagoan Neon. Bang, untuk jualan es kayak gini jam paling prospek itu dimulai jam berapa sampai dengan jam berapa? Dan untuk menjaga rasanya gimana? Karena lama kelamaan itu es batu juga pasti mencair. Untuk jam prospek ya, kalau menurut saya rentan waktu jam 10 sampai jam 45 lah. Jam 45 biasanya orang pulang kerja, itu masih laku biasanya. Kalau jam 9 itu terlalu pagi menurut saya. Kalau untuk menjaga rasa, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Menjaga rasa itu sebenarnya inilah, yang penting takaran buahnya pas. Terus untuk rasa ya pada saat menjual kan masih kita tambahin susu sama air gula lagi. Jadi untuk rasa manisnya itu sampai akhir pun masih sama lah. Cuma untuk rasa buahnya ya mungkin agak berbeda sedikit banding saat kita masih buka ya, karena kalau masih buka kan buahnya masih kental. Kalau di akhir kan udah ada campuran es kristalnya cukup banyak. Tapi secara keseluruhan untuk rasa masih oke. Selanjutnya pertanyaan dari Laili Mansur. Aku udah praktek bos, sudah jadi, rasa enak, buahnya juga terasa. Cuma penasaran alasan kenapa buahnya gak boleh di blender. Kalau di blender jadinya bukan es buah ya, jadinya jus buah. Gitu ya. Ya emang harus dicacah. Kalau di blender itu nanti kan jadinya lembut. Nanti saat di box itu nggak bisa menyatu dengan susu, gula, es itu nggak bisa menyatu. Jadi nanti apa ya istilahnya, es itu jadi keruh gitu loh, jadi keruh. Dan itu juga nanti saat kita menjual itu juga nggak ada ininya, nggak ada buahnya. Kalau di blender, namanya juga es buah, jadi harus ada buahnya ya. Nah, begitu. Jadi untuk buah semuanya nggak ada yang dicacah ya. Ini saya perjelas lagi. Semua buah nggak ada yang di blender, harus dicacah. Selanjutnya pertanyaan dari Pahan Asfahani.
Mas, kalau mau jualan tapi yang jaga orang lain, cara ngitung untungnya gimana ya Mas supaya gak dikorupsi, dan gaji karyawannya berapa Mas kira-kira? Mohon pencerahannya. Kalau cara ngitungnya gimana biar nggak dikorupsi itu susah ya. Kita kan jualan es misalkan kita bikin ukuran 30 liter, belum tentu juga nanti kalau kita jual jadinya misalkan 30 porsi, belum tentu juga, bisa lebih bisa kurang kan. Saat kita menjual pun kadang bisa kelebihan, kadang bisa kurang, dan saat membuatnya pun kadang kita bikin boxnya itu kadang penuh, kadang nggak terlalu penuh begitu. Nanti kalau diperhatikan seperti itu gitu loh. Jadi kalau untuk saking itu nggak bisa, paling cuma buat ngira-ngira misalkan lah. Kalau untuk mengira-ngira itu kita harus praktek dulu ya, jangan langsung kita bikin terus serahkan ke orang. Jadi kita setidaknya kita udah pernah ngalamin jualan dulu. Misalkan satu boxnya kira-kira jadi 30 porsi misalkan, ya udah dikira-kira aja. Nanti pasti kan kalau esnya habis dapat uangnya kurang lebih kan segitu. Kalau geser-geser sedikit ya nggak masalah lah menurut saya. Yang penting kan masih dapat untung. Itu aja. Kalau mikirnya terlalu ribet, takut dikorupsi dan sebagainya, malah nggak bisa berkembang nanti. Kalau saya yang bagus itu memang harus dicarikan karyawan, jadi biar bisa buka cabang-cabang lain gitu. Intinya gitu aja ya. Dan untuk gaji karyawan ya tergantung ya, sehari itu habisnya berapa box dulu kan gitu. Ini kalau ini kawan-kawan harus praktek dulu, dihitung dulu begitu. Misalkan sehari habis 10 box mah gaji karyawan satu orangnya 1,5 juta sampai 2 juta mah berani gitu. Kalau cuma habis 2 box ya gak berani kalau gaji segitu. Itu ya bos. Jadi dipraktekin dulu aja, bisa dihitung sendiri begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Vian Alfiana. Mas Sari, kalau es yang dibekukan diserut gimana Mas? Tidak dicacah? Ya nggak apa-apa diserut, cuma nanti akan cepat mencair, kan terlalu lembut banget itu kalau diserut. Kalau menurut guru saya yang mengajari resep ini dulu, otomatis kan guru saya itu udah berbagai macam metode ya. Kalau menurut beliau kan yang paling bagus itu dicacah. Kalau saya mah karena belajar dari beliau kan saya mengikutin aja gitu, gak usah eksperimen. Intinya yang lebih bagus itu dicacah. Tapi misalkan kawan-kawan mau diserut ya nggak masalah, ya bisa aja. Selanjutnya dari Asal Berita, Bang, kalau bikin campuran bahannya malam tapi buat dijual pagi bisa nggak? Waduh, saran saya sih jangan ya. Masa bikinnya malam dijual pagi, nanti malah basi lah. Kan ada susunya, ada gulanya. Mending bikin pagi aja, biar lebih cepat. Kan buahnya sudah disiapkan dulu. Di video saya sebelumnya juga sudah ada yang mengenai cara memilih dan menyiapkan buah. Jadi buah kalian siapkan dulu di diambil dagingnya, taruh di plastik, taruh di freezer. Nanti saat mau bikin, saat mau meracik es kan enak, tinggal kita masukin aja, udah nggak ribet, cepet kak. Selanjutnya pertanyaan dari Siti Nur Hasanah. Assalamualaikum Bang, mau nanya nih, itu setelah air rebus mendidih, ini tentang cara membuat air gula. Setelah air rebus mendidih, api dimatikan lalu masukkan gula, atau dalam keadaan mendidih dan api hidup langsung dimasukkan gula. Mohon bantuannya. Sebenarnya di video itu sudah jelas ya sebenarnya ya, tapi oke lah, akan saya jawab lagi. Api hidup tidak masalah, tapi ya dikecilin, jangan api besar. Masa air mendidih langsung masukin gula kan nggak mungkin. Kecilin dulu apinya, semua bahan-bahan dimasukkan, diaduk dulu. Kalau sudah semuanya tercampur larut, api dibesarkan lagi sedikit biar cepat mendidih gitu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Wasis Ismail, kalau buat jualan harga 5.000 gimana takarnya? Nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ini. Kalau untuk harga 5.000 begini aja, kalau resep saya itu kan satu plastik 1 kilo kan kurang lebih 1 literan. Itu harga jualnya 8 sampai 10.000. Kalau kalian mau jual harga 5.000 ya tinggal dibagi aja begitu.
Misalkan kalian mau pakai gelas cup yang ukuran berapa itu ya, biasanya orang jual 16 ounce atau berapa itu, coba kalian takar aja satu gelasnya itu berapa, itu kan nggak salah kurang lebih ya sekitar 500 ml. Jadi kalau mau dijual 5.000, takarannya ya tinggal dibagi 2 aja itu ya bos, mudah sekali itu. Masalah harga jual juga ini memang harus kalian observasi dulu ya, maksudnya itu kalian tuh jualan di mana, biasanya orang jualan harga berapa, misalnya marketnya lah, pasarnya di situ berapa begitu ya, untuk menentukan harga itu. Selanjutnya pertanyaan dari Yayen Yudhistira. Mas, buah nangka sisanya nggak dipakai lagi ya? Kalau masih bagus dipakai. Ini ya khusus buah nangka, buah mangga itu kalau nggak habis, biasanya kalau kalau masih 1-2 kali dipakai biasanya masih bagus ya, masih keras. Tapi kalau lama kelamaan sering nggak habis, itu otomatis kan teksturnya jadi rusak, itu harus dibuang, diganti. Nah, saya sarankan setiap misalkan es buahnya sisa nih ya, es buahnya sisa, misalkan es buah nangka, ini ya buah nangka, buah mangga, sebelum disimpan di freezer, sebaiknya buahnya itu disaring dulu aja, disimpan terpisah begitu loh. Soalnya apa, nanti kalau dicacah, itu nanti buahnya ikut kecacah jadi hancur. Kalau cuma sekali pakai, bisa 1-2 kali pakai langsung laku, masih oke. Tapi kalau sampai 4-5 hari gitu ya, biasanya udah hancur, jadi harus dipisah, itu lebih enak nanti. Misalkan udah hancur, airnya pakai itu enggak masalah, es sisanya itu loh, tinggal buahnya aja kita ganti buah yang baru biar mantep ya. Selain itu kalau buahnya teksturnya udah hancur kan, kalau dijual ya gimana ya, nanti orang beli kirain buah nggak bagus. Selanjutnya, Sob, kalau ditambah air matang bisa nggak bisa ya bos. Ini kalau pakai resep saya itu nggak pakai air tawar, jadi cuma pakai air gula sama susu sama air dari es kristal. Selanjutnya dari Yeyen lagi, saya sudah buka Pak, baru 3 hari sudah tembus 1.100.000, luar biasa, makasih ya Pak, mudah-mudahan Bapak sekeluarga selalu sehat dan selalu amin. Oh ya, sama amin, amin, amin. Ini alhamdulillah sukses. Selanjutnya dari Lumibi, gimana caranya agar rasa es buahnya tetap enak dan manis, karena semakin lama es semakin mencair dan rasa akan berubah juga. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Untuk rasa, kita setiap mau menjual kan kita tambahin susu sama air gula lagi, jadi otomatis untuk rasa manisnya itu akan tetap sama baik saat kita buka di awal, jual di awal maupun jual di akhir, sama saja. Karena kan perlakuannya sama, kita tambahin air gula sama susu lagi. Cuma mungkin untuk buahnya kekentalannya itu agak berbeda, karena kalau di akhir kan es sudah pada mencair di box itu loh, otomatis kan berbeda ya, berbeda kalau saat kita masih buka. Selanjutnya dari Kelvin, kalau boleh tahu agar akuariumnya beli di mana? Ini sering juga nih ditanyakan ini. Beli aja di toko peralatan rumah tangga, kalau nggak ada beli aja di online shop bos. Kalau nggak ada, pakai aja wadah yang lain, nggak masalah, nggak harus itu juga kok. Selanjutnya dari Lilis Miko Sandra, Mas, emangnya darah Mas berapa ya sekilo alpukat, kok banyak banget pakainya? Tempatku mahal Mas, sekilo 20.000. Nah, untuk buah kalau harganya itu di bawah 20.000 masih oke ya. Kalau di bawah rentang antara harga 30.000 sampai 20.000 itu sebenarnya bisa, cuma keuntungannya itu ya akan lebih sedikit begitu. Jadi kalau untuk kasus untuk daerah-daerah yang buahnya mahal, saya sarankan jualan yang harga buahnya terjangkau aja biar keuntungannya lebih banyak gitu. Kalau buahnya terlalu mahal, kalau tetap mau jualan ya tidak masalah.
untung sedikit tidak masalah. Itu istilahnya untuk daya tarik ya. Misalkan kalian jualan 4 varian rasa, akan nangka, pokat, apalah tuh sirsa itu ya, misalkan begitu. Ternyata ada salah satu buah yang mahal, misalkan buah alpukat harganya lebih mahal gitu. Kalau kita jual, kita paling untung sedikit lah. Kalau menurut saya pribadi itu tidak masalah. Itu kan untuk daya tarik ya. Misalkan buah alpukat situ laris, tidak masalah. Kita istilahnya nggak untung di alpukat, tapi kan nanti kita dapat untung dari buah yang lain. Tapi kalau kita nggak jual alpukat, ya ada masalah juga, tapi ya kurang ya. Misalnya orang mau beli, misalkan alpukat nggak ada, mereka akan langsung pergi karena alpukatnya nggak ada. Tapi kalau ada, misalkan nanti beli alpukat, nanti bisa juga dia beli yang lain, di varian yang lain begitu. Misalnya untuk daya tarik ya, kalau masih untung jual aja, tidak masalah. Selanjutnya pertanyaan dari Panggil Hidayat, mau tanya itu pakainya gula pasir dilarutin atau gula merah? Campuran ya bos, gula pasir sama gula merah aren, gula Jawa aren. Selanjutnya dari Abil Hasan, pewarna makanan merek apa kak, harus bubukkah? Kalau bikin es buahnya pakai batu es buatan rumah yang plastik itu gimana cara penyajiannya kak? Sama ya, kalau pakai misalkan di tempat kalian nggak ada es kristal, bahkan kalian boleh pakai es batu biasa. Itu kalau es kristal itu kurang lebih 20 kilo ya. Jadi kalau pakai es batu biasa ya kurang lebih segitu, 20 kilo. Kalau plastik 1 kilo berarti kan 20. Caranya ya kalian hancurin aja tuh esnya. Kalian apa istilahnya? Ya hancurin gitu aja, hancurin. Terus untuk pewarna makanan kemarin sudah saya jelaskan, bebas merek apa aja, yang penting tanpa rasa. Selanjutnya pertanyaan dari Sri Mariati, mau tanya bang, saya jualan saya gitu sama, lagi ada sisa lumayan banyak, yang rasa durian ada 3 bungkus, yang alpukat ada 10 bungkus, besok masih bisa dijual lagi gak ya bang? Saya simpan di freezer, apa untuk rasa alpukat boleh tambah buah lagi? Iya, kalau masih ada sisa, tergantung sisanya berapa ya. Misalkan sisanya saya 1 box, cuma laku 2-3 porsi, bisa mau jual lagi nggak usah ditambah buah. Misalkan sisanya cuma 10, kalau mau bikin full ya besok ditambah buah, harus ditambah buah. Kalau nggak ditambah buah ya nggak enak ya. Untuk caranya di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga, kalian pelajari aja lah, udah lengkap kok. Intinya harus ditambah buah, tergantung sisanya berapa gitu ya. Selanjutnya dari Banyak Tahu, bisa bertahan berapa lama kalau sudah jadi seperti itu? Ini tentang air gula ya. Biasanya sih 3-4 hari. Cuma lagi-lagi tergantung situasi ya, tergantung kondisi di tempat kawan-kawan. Misalkan jarak jualannya jauh, gula itu otomatis kan saat bawa itu kan tergoncang-goncang tuh, apa istilahnya ya, berbusa. Itu ya akan cepat basi juga. Selain itu saat taruhnya juga di lapangan, misalkan sering terkena panas, itu akan cepat basi juga. Tapi ini aja lah, saya sudah pernah observasi juga itu, biar aman. Hari kedua itu kalian panasin aja gulanya kalau masih sisa banyak. Oke, pertanyaan terakhir dari Webifam, akuariumnya pakai 25 liter atau 30 liter mas? Sama aja ya bos, intinya resep ini untuk ukuran 25-30 liter. Kenapa ini kok di video saya sebelumnya kok saya tulis 25-30? Karena saat kita ngeracik itu ya, terkadang wadah itu misalkan udah 30 liter, kadang kita isi penuh, terkadang enggak gitu kan. Kalau enggak berarti kan enggak sampai 30 liter, berarti rentang ukurannya itu antara 25 sampai 30. Istilahnya itu batas toleran lah, masih oke lah gitu. Tapi kalau bisa bikin 30 ya nggak masalah, akan lebih bagus. Selain itu saat beli wadah kan terkadang kan di tulisan ukurannya berapa, setelah diisi kan ternyata beda begitu. Intinya masalah ukuran ini nggak begitu saklek ya. Yang penting
antara 25 sampai 30 masih oke gitu. Lebih bagus 30 biar nanti jadinya banyak. Oke bos, seperti itu tadi ya. Semoga jawaban saya tadi bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.